Yahobu, jumpa lagi dalam renungan pagi Brankas, berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Pagi ini tema kita adalah antisipatif. Dan kiranya melalui renungan itu kita mendapatkan inspirasi dan semangat yang baru. Mari kita berdoa untuk mengawali saat teduh kita pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang kami terima saat ini. Kami siap menyambut berkat-Mu yang akan memberdayakan kami untuk menyikapi tiap situasi atau tantangan yang kami hadapi. Melalui firman-Mu pagi ini, kiranya kami diteguhkan untuk memantulkan kasih setia Tuhan melalui cara hidup yang akan kami perlihatkan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengacu pada Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian bunyinya. Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Di suatu hari Minggu, saya bangun pagi pukul 5. Saya melakukan ini dan itu hingga sekitar pukul 6 pagi. Lalu saya menyiapkan diri untuk dapat berangkat ke gereja pukul 7. Tapi pikiran lain muncul. Masih pukul 6. Masih cukup waktu nonton YouTube sejenak. Lalu tiba-tiba waktu sudah menunjukkan pukul 6.40. Saya bergegas. Semua dilakukan terburu-buru. Rencana berangkat pukul 7 ternyata hanya ada di awang-awang. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kisah di atas barangkali cukup ilustratif menggambarkan hal yang pernah kita alami bersama. Lokasi, situasi, detailnya mungkin saja berbeda, tetapi poinnya sama. Kita lalai merawat waktu. Manusia bukan penguasa waktu. Allah itulah sang penguasa waktu yang sebenarnya. Namun yang sering terjadi, manusia jarang menghargai waktu atau kesempatan yang ada. Manusia sering menunda atau mengulur waktu, bahkan membuang-buang waktu, seolah-olah ia dapat memastikan apa yang akan terjadi kelak. Bukankah dengan demikian kita menganggap diri sebagai penguasa waktu? Pengkhotbah mengajar kita bahwa kehidupan yang naik turun itu ada dalam kuasa Allah. Kita tidak pernah bisa menguasai waktu. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola tiap-tiap kesempatan atau waktu yang ada. Kita menggunakan kesempatan yang datang itu untuk memuliakan Allah. Sebagai umat Kristen, hendaklah kita menyadari bahwa perjalanan kehidupan bisa saja tidak pasti dan tidak terduga. Dalam ketidakpastian itulah manusia belajar taat dan takut kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-14. Karena itu
orang Kristen menggenggam teguh keyakinan bahwa Allah itu setia menjaga dan memelihara. Dari situlah umat percaya menemukan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudari, kita dapat menerjemahkan ungkapan segala sesuatu indah pada waktunya dalam pengertian pola kehidupan yang antisipatif. Artinya, kita tidak hanya menunggu dan menerima segala sesuatu terjadi. Sebaliknya, kita menyiapkan diri kita sehingga ketika sesuatu tiba, kita bisa bersikap dengan arif. Membuat perencanaan merupakan tindakan antisipatif yang sangat kentara manfaatnya, yang perlu diberlakukan bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan juga di bidang kerja kita masing-masing. Menambah ilmu dan keterampilan, mengatur pola hidup, ataupun berolahraga juga mengandung unsur antisipatif. Melalui itu semua, kita bersiap diri menghadapi kondisi di depan yang tidak kita ketahui secara pasti. Saudara-saudara, hidup beriman tidak sama dengan percaya buta. Tidak cukup kita berkata, semua sudah Tuhan sediakan di depan. Di saat ini, di tengah segala kesibukan yang diberikan oleh Tuhan, kita tetap perlu berjuang menyelaraskan langkah kita dengan kehendak Tuhan. Kita tempa tekad kita untuk tetap menunjukkan mata kita pada Allah, sumber segala kehidupan. Kita percaya bahwa Allah mengizinkan suatu peristiwa terjadi dalam kehidupan kita karena Ia tidak mau memanjakan kita. Tiap waktu, entah baik ataupun susah, adalah cara Tuhan mendidik kita menjadi anaknya. Demikianlah kita beriman secara antisipatif, bukan secara pasif. Tetaplah saling menyebarkan semangat dan pengharapan di dalam Kristus. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami mendalami kebenaran kehendak-Mu, agar kami dapat berlaku setia, bersungguh-sungguh sekaligus penuh kasih melalui kiprah hidup kami dimanapun kami berada. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan melimpahkan kekuatan dan roh hikmat kepada kita semua. Sampai jumpa lagi dalam renungan berangkas berikutnya. Yahoo!